kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari siapkan hati untuk memuji Yesus kita. Yes. Keselamatan yang kekal Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin Tuhan, haleluya. Biar kemuliaan sampai selama-lamanya main bagimu ya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, amin, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan haleluya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes Tuhan, Amin. biar kemuliaan kekal selama-lamanya bagimu ya Bapa. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Dan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Yesus sampai selamanya. Selamanya Kau mulia Tuhan. Haleluya. Yes. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Yeay. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Bersorak-sorai muliakan nama
jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Semuanya katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Ya Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes, God. Engkau Tuhan perlindungan yang pasti untuk selama-lamanya. Oh yes. Semuanya ya. Param pam 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 paradam. Param pam 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 paradam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 paradam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam pam paradadam. Param pam pam paradadam. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sungguh besar kasih-Mu, oh Bapa, Kau berikan Yesus, anak-Mu yang kudus. Disalibkan untuk tebus hidupku,
Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang benar, Allah yang perkasa, pribadi yang mengasihi kami, pribadi yang sampai hari ini memelihara kehidupan kami. Ini saatnya kami terbuka kepada firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong saya untuk dapat menyampaikannya dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh mereka yang mendengarnya. Dan bantu setiap umat-Mu agar mereka dapat mendengar dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman-Mu. Semua orang yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali dalam kebaktian online MDC Batam. Saya senang menyapa Anda semua sekali lagi. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, join di dalam ibadah online kami. Selamat datang, Anda bukan orang baru di sini. Kami menyambut Anda sebagai keluarga MDC. Di samping layar monitor Anda sudah ada live chat, komentar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat menuliskan Happy Sunday. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Well, kita masih dalam membahas tema bulanan kita, yaitu bulan Maret kita belajar atau kita berbicara tentang dosa. Bulan Maret kita belajar tentang dosa. Beberapa minggu ini kita sudah belajar bahwa dosa merupakan pemisah. Dosa merupakan pemisah yang memisahkan kita dengan Tuhan kita. Dosa merupakan pemisah yang memisahkan kita dengan Allah kita. Dan juga dosa merupakan penghalang yang menghalangi doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin pelajari lebih lanjut tentang materi atau bahan yang sudah kita pelajari selama 3 minggu yang lalu, Anda boleh mengunjungi melalui YouTube channel MDC Batam. YouTube channel ini setelah kita beribadah, Bapak Ibu dapat kembali mengunjunginya untuk dapat belajar dari sana. Nah, hari ini saya memberikan tema khotbah darkness atau kegelapan. Selain dosa merupakan penghalang yang memisahkan kita dari Tuhan, selain dosa merupakan pemisah yang memisahkan kita dari Tuhan atau penghalang yang menghalangi doa kita didengarkan oleh Tuhan, dosa juga membuat kita hidup di dalam kegelapan. Dosa juga membuat kita ada di dalam darkness. Saya mencoba mencari tahu definisi daripada kegelapan. Apa sih arti kegelapan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memberikan beberapa arti tentang kegelapan, yaitu tidak ada cahaya atau kelam, tidak terang, dan gelap itu menghalangi pandangan kita. Saya beri contoh, coba sebentar malam Anda tidur, Anda coba matikan lampu di kamar Anda dan Anda melihat apa yang terjadi di dalam ruang kamar Anda. Tentu pasti ruangan Anda gelap. Dan gelap itu membuat Anda tidak bisa melihat dengan jelas. Sehingga orang yang hidup di dalam gelap, orang tersebut tidak bisa melihat terang. Mereka yang ada di dalam gelap, ruang geraknya menjadi sempit. Dan orang yang ada di dalam gelap, dia tidak tahu ke arah mana dia harus melangkah. Dia tidak tahu ke arah kiri kah, kanan, depan atau belakang. Dia harus melangkah karena semua gelap. Dia tidak bisa melangkah jauh. Dia tidak bisa melihat jauh ke depan karena di depannya matanya gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Dan tahukah Anda semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dosa membuat kehidupan kita ini menjadi gelap. Dosa membuat kita hidup di dalam kegelapan. Sehingga orang yang ada di dalam dosa, mereka tidak bisa melihat terang. Orang yang ada di dalam dosa, mereka tidak bisa melihat jauh ke depan. Karena pandangan mereka terbatas, ruang gerak mereka terbatas. Dan mereka tidak tahu ke arah mana mereka harus melangkah. Kemana mereka harus pergi, mereka tidak bisa melakukan itu karena mereka ada di dalam kegelapan. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11, saya ingin kita mulai dari sini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai
ayatnya yang ke-11 di sana Yohanes menggambarkan tentang bagaimana kehidupan orang yang ada di dalam gelap. Mereka tidak bisa melihat keluar karena kegelapan menutupi mata mereka. Saya ingin baca ayat-ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mari dengarkan apa yang dikatakan di sini. Ayat 7 mulai, saudara-saudara yang tercinta. Yang saya tulis ini bukanlah suatu perintah yang baru. Ini perintah lama yang sudah disampaikan kepadamu sejak kalian mulai percaya kepada Kristus. Yaitu berita dari Allah yang sudah kalian dengar sebelumnya. Meskipun begitu, perintah yang saya tulis ini baru juga. Karena kebenarannya dapat dilihat pada diri Kristus dan pada diri kalian. Sebab kegelapan semakin lenyap dan terang yang benar sudah mulai bersinar. Orang yang berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi orang itu masih membenci saudaranya, orang itu masih berada dalam kegelapan sampai sekarang. Orang yang mengasihi saudaranya hidup dalam terang, sehingga tidak ada sesuatu pun padanya yang akan menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Perhatikan ayat 11. Tetapi orang yang membenci saudaranya, perhatikan kalimat berikut, berada dalam kegelapan. Ia berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi. Sebab kegelapan itu membuat dia tidak bisa melihat. Saya ingin ulang di ayat 11 ini. Tetapi orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan. Ia berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi. Sebab kegelapan itu membuat dia tidak bisa melihat. Anda lihat apa yang dicatat di sini. Kegelapan itu membuat orang tidak bisa melihat. Mereka tidak tahu ke arah mana mereka harus pergi. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka ada di dalam kegelapan. Orang yang hidupnya di dalam kegelapan, dia tidak akan pernah tahu ke arah mana dia melangkah. Dia tidak bisa memandang jauh ke depan karena di depannya gelap. Begitulah dosa. Membuat kita tidak bisa melihat terang. Ada di dalam kegelapan. Namun ada berita baik yang ingin saya sampaikan hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia untuk menebus kita dari dosa kita. Membebaskan kita dari kegelapan yang menyelimuti diri kita. Memberikan kita terang sehingga kita bisa memandang jauh ke depan. Sehingga kita yang tadinya matanya tertutup tidak bisa melihat, sekarang matanya mulai dibukakan untuk bisa melihat. Kita yang tadinya tidak tahu ke arah mana kita harus pergi, sekarang pintu dibukakan, terang bersinar dan jalan ditunjukkan. Dan Yesus mengarahkan kita kepada terang itu. Sehingga sampai hari ini semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka dapat melihat terang. Mereka dapat memiliki pengharapan. Mereka jadi tahu ke arah mana mereka harus melangkah. Mereka punya harapan, mereka punya kepastian keselamatan. Mereka punya masa depan yang cerah. Karena Yesus memberikan cahaya terang kepada mereka. Dan firman Tuhan memberitahu kita bahwa Yesus menebus kita bukan dengan barang yang fana. Bukan juga dengan emas dan perak. Melainkan dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari emas dan perak. Yaitu darahnya sendiri. Yaitu darahnya sendiri. Hari Jumat yang akan datang kita akan merayakan Jumat Agung. Bahkan hari Minggu yang akan datang kita akan merayakan Minggu Paskah. Untuk merayakan, mengingat kembali
apa yang sudah Yesus buat 2000 tahun yang lalu. Yaitu dia datang di kayu salib, menderita, menembus, darahnya tercurah untuk membebaskan Anda dan saya dari kegelapan tadi. Dari darkness tadi membawa kita kepada terangnya yang besar. Itu sebabnya pada hari Jumat, saya ingin mengajak jemaat semua. Bagi Anda yang menghadiri ibadah untuk datang. Kita merayakan, mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang menebus kita dari segala dosa kita. Mari dengarkan 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan demikian dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Anda perhatikan, Yesus menebus kita dengan darah yang mahal. Darah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dalam sebuah transaksi jual beli, kalau sebuah barang dibeli dengan harga yang sangat mahal, berarti barang tersebut sangat tinggi nilainya. Saya ingin ulang. Dalam sebuah transaksi jual beli, kalau sebuah barang dibeli dengan harga yang sangat mahal, berarti nilai dari barang tersebut sangat tinggi nilainya. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Berarti nilai hidup kita ini sangat tinggi. Namun pertanyaannya begini, saya ingin melemparkan pertanyaan ini untuk membuat kita merenungkan bersama-sama. Mengapa Yesus mau menebus kita dengan harga yang sangat tinggi, harga yang sangat mahal? Kenapa sih Yesus mau menebus kita? Jawabannya adalah karena kita mulia dan berharga di mata Tuhan. Kenapa Yesus mau menebus kita dengan harga yang sangat tinggi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dengarkan baik-baik. Anda dan saya, kita semua sangat mulia dan berharga di matanya. Itu sebabnya dia mau menebus kita dengan harga yang sangat mahal dan sangat tinggi. Perhatikan Yesaya pasal 43 ayat 4. Dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Engkau berharga di mataku. Aku menghargai dan mengasihi engkau. Hai jemaat Tuhan. Hai saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dengarkan baik-baik. Engkau berharga di mata Tuhan. Amini firman Tuhan ini. Engkau berharga di mata Tuhan. Kalau sekarang engkau sedang menyaksikan khotbah ini dengan mereka yang ada di samping kanan dan kiri Anda, tepuk pundak mereka dan kasih tahu, hei, kamu berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di matanya. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pada waktu saya merenungkan ayat ini, wow, saya begitu bahagia dan bangga. Tuhan, ternyata saya ini sangat mulia dan berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tahukah Anda bahwa kita ini sangat mulia dan berharga di mata Tuhan? Mungkin masalah persoalan membuat Anda merasa diri Anda tidak berharga, tidak ada nilainya. Mungkin Anda pernah dikatai sama orang, diomongin sama orang bahwa Anda itu tidak pantas, Anda itu tidak berharga, Anda itu orang yang tidak punya apa-apa.
Kalau Anda sering mendengarkan kata-kata itu dan membuat Anda sakit hati, hari ini saya ingin memberitahu Anda berharga dan mulia di matanya. Dia sangat mengasihi Anda. Dia sangat mengasihi kita semua. Saking cintanya Tuhan sama kita, Dia mau rela mati bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengarkan ini, coba dengarkan ini. Tuhan Yesus tahu kalau kita ini berharga dan mulia. Itu sebabnya Dia mau datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Iblis pun tahu kalau manusia itu berharga. Itu sebabnya setiap hari iblis bekerja untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi yang merupakan persoalan adalah terkadang kitanya sendiri tidak sadar kalau kita ini mulia dan berharga. Iya. Terkadang kitanya sendiri yang tidak sadar kalau kita ini mulia dan berharga. Ada orang Kristen yang memperlakukan hidup mereka secara sembarangan saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti nilai kehidupan mereka. Sehingga meskipun mereka mengaku sudah percaya sama Yesus, tetapi mereka hidup di dalam kesia-siaan. Kehidupan mereka cenderung tidak menarik, membosankan, begitu-begitu saja. Mereka hidup tidak sebanding dengan nilai mereka ditebus. Mereka hidup terlalu murahan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sangat mahal nilainya. Mereka memperlakukan kehidupan mereka dengan gaya hidup yang murahan. Saya ingin memberi contoh gaya hidup yang murahan. Misalnya di dalam pernikahan, suami dan istri menodai kesetiaan mereka dengan perselingkuhan di luar pernikahan. Anak-anak muda, mereka merelakan keperawanan mereka atau keperjakaan mereka untuk kepuasan sesaat. Atau mereka menukar masa depan mereka dengan narkoba, pesta pora, dan lain sebagainya. Inilah contoh hidup yang murahan. Hidup yang tidak tahu nilai dirinya. Hari ini saya ingin memberitahu kita, bagi Anda yang ada di rumah, saya yang ada di sini, kita semua harus sadar bahwa kita punya nilai yang sangat tinggi. Kita punya nilai harga yang sangat mahal. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang sangat tinggi, marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa kita mulia dan berharga di mata Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari kegelapan, darkness. Kita bukan murahan. Anda bukan murahan. Kita bukan murahan. Kita adalah orang-orang yang sangat bernilai. Oleh karena itu, kita yang sudah dibebaskan dari kegelapan, darkness, karena kita berharga dan mulia, maka marilah kita hidup di dalam terang. Marilah kita hidup membawa terang bagi dunia di sekeliling kita. Untuk itu, berikut ada beberapa hal yang ingin saya bagikan pada saat ini. Beberapa hal yang merupakan gaya hidup yang bisa kita wujudkan sebagai anak-anak terang. Supaya terang Tuhan dapat menyinari kegelapan yang ada di sekitar. Supaya kita dapat menjadi terang. Saya ingin Anda mencatat beberapa hal ini dengan baik. Pelajaran pertama yang ingin saya segera bagikan adalah yang pertama. Hiduplah dalam kasih, bukan hidup dalam kebencian. Sekali lagi, hiduplah dalam kasih, bukan hidup dalam kebencian. Mari perhatikan 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 dan 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian.
Orang yang mengasihi saudaranya hidup dalam terang sehingga tidak ada sesuatu pun yang akan menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan. Ia berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi sebab kegelapan telah membuat dia tidak bisa melihat. Kenapa dia hidup dalam kegelapan? Karena dia hidup dalam kebencian, bukan hidup dalam kasih. Saya tidak ingin berlama-lama di sini. Saya ingin memberitahu Anda dengan tegas, mulai saat ini, hiduplah dalam kasih. Hidup dalam kasih, bukan dalam kebencian. Kalau kita hidup dalam kebencian, kita ibarat orang yang sedang hidup dalam kegelapan. Dan kita tidak memiliki terang dalam kehidupan kita. Pelajaran kedua yang ingin saya berikan sekarang adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan dengan kebaikan. Perhatikan Roma pasal 12 ayat 17 dan 21 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Sekali lagi, kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Ayat 21 dikatakan demikian. Janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tetapi hendaklah saudara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Perhatikan sekali lagi ayat 21, janganlah membiarkan dirimu dikalahkan oleh yang jahat, tetapi hendaklah saudara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita hidup membawa damai kepada orang lain. Marilah kita hidup dengan menularkan kebaikan kepada orang lain. Kalau orang-orang di samping kiri kanan Anda merencanakan yang jahat kepada Anda, tidak usah membalas mereka dengan kejahatan. Terus lakukan kebaikan kepada mereka. Sehingga kejahatan dapat dikalahkan dengan kebaikan. Pelajaran ketiga yang segera saya bagikan sekarang adalah matikan gaya hidup yang duniawi. Matikanlah dalam diri kita gaya hidup yang duniawi. Kolose pasal 3 ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Sebab itu, matikanlah keinginan-keinginan dunia yang merongrong dirimu. Apa sih keinginan-keinginan dunia yang merongrong diri manusia? Kalimat berikut menjelaskan ciri-cirinya. Yaitu seperti percabulan atau hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan. Karena keserakahan adalah serupa dengan penyembahan berhala. Ayat 6 dikatakan hal-hal semacam itulah yang membangkitkan murka Allah terhadap orang-orang yang tidak menaatinya. Gaya hidup dunia merupakan gaya hidup kegelapan. Hidup di dalam darkness. Itu sebabnya kita diingatkan untuk mematikan gaya hidup dunia ini. Kita mulai meninggalkan gaya hidup dunia yang merongrong kehidupan kita. Mulailah hidup yang baru. Hal keempat yang saya bagikan sekarang adalah membuang semua sikap hidup duniawi. Membuang semua sikap hidup duniawi. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10 dikatakan demikian. Tetapi sekarang hendaklah kalian membuang hal-hal yang jahat dari dirimu. Apakah hal-hal yang jahat itu? Di sini dikatakan demikian. Jangan lagi marah. Wow. Dengarkan baik-baik. Jangan lagi marah. Atau mengamuk. Atau mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Perhatikan kalimat berikut. Jangan sekali-kali keluar dari mulutmu perkataan-perkataan caci maki
atau perkataan yang kotor. Jangan berbohong satu sama lain. Sebab hidup yang lama dengan segala sifatnya sudah kalian lepaskan. Saya ingin sekali lagi membaca ayat-ayat ini. Hal keempat yang harus kita lakukan adalah membuang semua sikap duniawi. Apakah sikap-sikap duniawi yang harus dibuang? Berdasarkan Kolose 3 ayat 8-10. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini memberitahu kita. Hal-hal yang harus dibuang itu adalah marah, mengamuk, perasaan benci. Saya ingin baca ayat ini. Bapak Ibu mari perhatikan, dengarkan dengan baik. Tetapi sekarang hendaklah kalian membuang hal-hal yang jahat dari dirimu. Jangan lagi marah, atau mengamuk, atau mempunyai perasaan benci terhadap orang lain. Jangan sekali-kali keluar dari mulutmu perkataan-perkataan caci maki, atau perkataan yang kotor. Jangan berbohong satu sama lain, sebab hidup yang lama dengan segala sifatnya sudah kalian lepaskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya berhenti sampai di sini. Namun dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kita sudah dibebaskan dari kegelapan itu. Milikilah gaya hidup sebagai anak-anak terang. Jalanilah hidup sebagai manusia yang punya nilai harga yang sangat tinggi. Jangan menjalani hidup dengan gaya hidup yang murahan. Hiduplah di dalam terang. Supaya kegelapan-kegelapan yang ada di sekitar kita dapat diterangi. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan satu cerita. Sekitar 3 minggu yang lalu, saya bersama dengan beberapa teman, kami duduk bercerita sambil ngopi di Starbucks. Dan kami sedang bercerita, dan pada saat itu saya sedang memberikan beberapa pandangan saya kepada seorang teman saya. Saya memberikan beberapa nasihat kepada salah satu teman saya tentang firman Tuhan, bagaimana dia dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam kami bercerita, tiba-tiba ada seorang perempuan lewat di samping kami dan dia mendengar kata-kata saya dan dia berkata, bolehkah saya ikut dengan kalian duduk bercerita? Saya bilang, kenapa kamu mau duduk dengan kami? Dan dia mengatakan bahwa, tadi saya mendengarkan kata-kata kamu yang menurut saya kata-kata nasihat kamu itu adalah juga kata-kata yang sedang saya perlukan dalam diri saya. Mendengar apa yang dia katakan, saya bilang boleh, kamu boleh join dengan kami di meja ini, kita boleh bercerita. Dan singkat cerita dia mulai menceritakan masalah yang dia sedang hadapi. Dan saya memberikan beberapa pandangan dari firman Tuhan. Dan pada minggu yang kemarin, dia mengatakan, Pastor Jack, bolehkah saya join dengan kamu dalam ibadah? Dan saya bilang boleh, kamu boleh datang saja beribadah dan kita belajar dari firman Tuhan. Nah, yang ingin saya beritahu begini. Semisalkan waktu itu saya di Starbucks dengan teman-teman dan saya tidak sedang menceritakan firman Tuhan dan saya misalkan sedang menggosip nama orang atau saya sedang menceritakan keburukan orang, barangkali orang ini tidak akan pernah menjoin dengan kami. Tetapi karena yang dia dengar adalah perkataan nasihat firman Tuhan. Dan walaupun nasihat ini saya sampaikan kepada teman saya, tetapi karena orang ini lewat dan dia mendengar dan dia memilih untuk join. Dan pada saat itu dia mendengarkan firman Tuhan. Dan pada minggu kemarin dia ikut saya di dalam satu kebaktian di satelit kita yang ada di Batu Haji dan yang turut mendengarkan firman Tuhan. Yang mau saya beritahu adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mulailah menjalani gaya hidup sebagai anak-anak terang.
Mulailah untuk memperkatakan sesuatu yang benar. Menceritakan firman Tuhan. Sehingga melalui perkataan kita bisa menarik orang lain datang kepada Tuhan. Mereka dapat mendengarkan firman Tuhan. Melalui gaya hidup kita, orang lain bisa memuliakan Tuhan. Saya berdoa kiranya sharing firman Tuhan yang singkat ini dapat menolong kita untuk semakin hari bertumbuh, menyebarkan terang Tuhan dimanapun kita berada. Baik itu di rumah tangga, pekerjaan, sekolah, apapun profesi Anda. Biar Anda dikenal sebagai orang-orang yang membawa terang kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dan kita berdoa sejenak. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Engkau adalah terang itu sendiri. 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dunia untuk menerangi setiap kehidupan kami. Engkau menebus kami di dalam kesia-siaan. Membawa kami kepada terang. Engkau memberikan kami nilai yang sangat tinggi. Roh Kudus tolong kami untuk sadar akan hal ini. Bahwa kehidupan kami bukan murahan. Hidup kami tidak murahan, tetapi kami punya nilai yang sangat tinggi. Karena kami ditebus dengan darah anak domba Allah, darah Yesus yang kudus, yang tidak berdosa itu. Saya berdoa hari ini kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan. Bantu mereka dalam segala kehidupan mereka. Apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka Tuhan, tolong mereka. Terima kasih buat firman Tuhan yang hari ini kami sudah dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di depan layar monitor Anda sudah ada nomor rekening yang ada di situ. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan melalui nomor rekening yang sudah tersedia. Kemudian minggu depan, hari Jumat, kita akan melakukan ibadah Jumat Agung dengan perjamuan kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu semua dapat mempersiapkan diri untuk kita dapat merayakan ibadah Jumat Agung itu. Dan juga pada hari Minggu kita akan melakukan ibadah Paskah bersama-sama. Jaga diri kalian, jaga kesehatan dengan baik supaya kita dapat melakukan setiap ibadah ini dengan sukacita. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan, jika Bapak Ibu dan saudara-saudari diberkati dengan ibadah ini, jangan lupa untuk sekarang juga segera bagikan link ibadah ini kepada orang-orang yang lain. Supaya mereka juga dapat mendengar firman Tuhan, mereka dapat memuji Tuhan, supaya kehidupan mereka dapat dipulihkan. Mari kita mengakhiri ibadah kita sekali lagi dalam doa. Saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu, kami sudah memuji Engkau, biarlah kehidupan kami ke depan menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah online yang akan datang.